Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom untuk kita semua. Perkenankan saya dengan hormat menyapa Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, beserta seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan, juga kepada PDI Perjuangan seprovinsi Maluku, mulai dari DPD, DPC sampai dengan pengurus anak ranting. Lebih dari 18 tahun, saya telah bersama saudara-saudara dan teman-teman membangun dan membesarkan PDI Perjuangan di Provinsi Maluku. 4 bulan yang lalu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia, kader PDI Perjuangan, dikumpulkan di Lenteng Agung dalam rangka konsolidasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2024-2029. Dan sesuai arahan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan beserta Pak Sekjen Pak Hasto, bahwa rekomendasi PDI Perjuangan diprioritaskan kepada para kader. Saya adalah salah satu kader tulen dan kader murni selama 18 tahun berturut-turut bersama PDI Perjuangan di Provinsi Maluku, membangun dan membesarkan PDI Perjuangan dalam suka maupun duka. Tetapi kemudian dalam perhelatan untuk mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Provinsi Maluku periode 2024-2029, ada pihak-pihak tertentu dalam tanda kutip melaporkan ke atas, juga dalam tanda kutip, bahwa selama ini saya tidak membesarkan PDI Perjuangan. 18 tahun bukanlah waktu yang singkat. Terhitung mulai 2006 sampai dengan 2011 sebagai wakil kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat ini berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu direkomendasikan oleh PDI Perjuangan. Kemudian dilanjutkan sebagai Bupati pertama Maluku Barat Daya pada periode pertama 2011-2016. Kemudian periode kedua 2016-2021. Tetapi pada periode kedua di tahun kedua 2018, saya ditugaskan, direkomendasikan sebagai calon wakil gubernur Provinsi Maluku dan terpilih untuk periode 2019-2024. Dari sisi etika dan moral politik, saya merasa disolimi. Apakah selama lebih dari 18 tahun berturut-turut saya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama kader PDI Perjuangan, bukankah turut menaikkan dan meningkatkan, memperbesar elektoral PDI Perjuangan di Provinsi Maluku? Saya kira hanya Tuhan dan rakyat yang tahu. Untuk itu, perkenankan saya, Dr. Randus Barnabas Nathaniel Orno, sedang berada di Jakarta pada hari ini Sabtu 17 Agustus 2024, menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari PDI Perjuangan sebagai anggota maupun kader. Terhadap KTA saya tidak perlu saya menyerahkan secara fisik, karena sekalipun pernyataan saya ini secara lisan, tapi saya nyatakan ini resmi dan anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Terhadap semua tim loyalis dan seluruh masyarakat Maluku yang bersimpati kepada saya, yang selama ini memberikan dukungan moral, memberikan doa dan restu, kalau bisa Tuhan di sorga berkehendak untuk saya mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan, ternyata pupus sudah. Terhadap hal itu, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan semoga ada cara dan kehendak Tuhan untuk kita semua akan membangun Provinsi Maluku yang kita cintai dengan cara lain. Terhadap semua fungsionaris dan kader PDI Perjuangan, keanggotaan anggota PDI Perjuangan seprovinsi Maluku, maafkanlah saya kalau selama lebih dari 18 tahun saya punya kesalahan dan kekurangan, karena saya pun sebagai manusia biasa yang tidak sempurna. Hanyalah Tuhan yang sempurna.
bunga mawar itu berduri. Kalau dipetik, pasti tertusuk, bahkan mengeluarkan darah. Tapi yang pasti, keindahan bunga mawar itu tak pernah akan terlupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom untuk kita semua.